Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan larangan impor barang bekas, apalagi jika barang impor bekas tersebut masuk melalui jalur ilegal. Sementara untuk penjualan barang bekas yang berasal dari dalam negeri dibebaskan dari larangan. Peraturan terkait larangan jual beli pakaian bekas telah diatur di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Bisnis barang bekas, utamanya pakaian, telah diatur sebagai barang yang dilarang untuk diimpor. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali menegaskan perihal larangan masuknya barang bekas apapun, baik itu pakaian, otomotif, dan barang-barang bekas lainnya yang berasal dari luar negeri ke Indonesia. Terlebih, barang tersebut masuk secara ilegal. Sementara, untuk penjualan barang bekas yang berasal dari dalam negeri sendiri, Kementerian Perdagangan sangat mendukung. Menurutnya, tidak ada larangan apapun penjualan barang bekas yang diperoleh dari dalam negeri. Ini loh. Impor itu yang bekas-bekas tidak boleh. Atau kecuali yang diatur. Misalnya pesawat terbang, kita perlu, kalau baru mahal bekas boleh. Tapi secara umum barang bekas tidak boleh. Termasuk pakaian. Ya. Pakaian itu ada sepatu, motor, macam-macam bekas nggak boleh. Ya. Nah, yang kedua, ini tidak hanya bekas, masuknya ilegal. Biar masyarakat paham, tahu, juga yang pengamat-pengamat. Ini kok dimusnahkan sih gitu. Saya tanya, boleh nggak kalau barang ilegal masuk ke sini? Ayo, boleh? Kan nggak boleh. Gitu. Ya tentu harus dimusnahkan. Kalau semua ilegal boleh masuk kan kita rusak dong. Sementara itu, Direktur Selyos Bima Yudhistira menegaskan thrifting tidak hanya soal harga, melainkan sudah menjadi gaya hidup untuk sebagian orang yang lebih memilih membeli pakaian bekas. Atau dari segi harga murah, tapi bukan hanya soal harga ya. Memang thrifting ini menjadi gaya hidup juga untuk menolak fast fashion atau menolak membeli baju baru terus-menerus, sehingga kenapa nggak memanfaatkan baju bekas. Jadi banyak negara thrifting pun juga hidup, bahkan di negara maju seperti Amerika, misalnya Eropa, thrifting itu hidup. Nah problemnya kalau di Indonesia ini kan, satu, bekasnya itu di negara asal itu masuk dalam kategori limbah. Jadi bukan bekas yang memang bekas steril, tidak, tapi bekas yang masuk kategori limbah. Kedua, dari segi donasi. Jadi ditemukan tuh ada beberapa investigasi ternyata thrifting yang dijual di Indonesia, baik baju maupun sepatu, itu setelah ditelusuri sebagian adalah donasi. Jadi mereka maksudnya mau mengirimkan ke negara miskin, ke korban bencana alam. Nah sampai di Indonesia justru dikomersialkan, diperdagangkan gitu ya. Jadi harusnya gratis jadi berbayar. Banjir pakaian bekas dari luar negeri telah membuat Presiden Jokowi geram. Sebelumnya, menurut Presiden, impor pakaian bekas berpotensi mematikan industri dalam negeri, khususnya industri tekstil dan pelaku UMKM. Ia pun memerintahkan jajarannya untuk segera mengatasi masalah tersebut. Tim Liputan Media Group Network.